Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid As-Sholihin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang sampai malam ini masih menjaga keimanan kita, masih menjaga ketakwaan kita, masih menjaga keislaman kita, masih menjaga silaturahim kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga amal soleh kita, dan masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga insya Allah akan menjadi wasilah untuk mendapatkan kemenangan. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, pagi malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu 5 azab yang ditimpakan Allah kepada orang kafir sehingga mereka ketakutan, mereka panik untuk berlari, melindungkan diri dan menyelamatkan diri. Dan ini ada kaitannya dengan surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi Allah bersumpah dengan hari hisab dan hari pembalasan. Jadi makna al-qiyamah itu adalah al-hisab wal jaza. Hisab dan pembalasan. Dan ini dijadikan salah satu sumpah Allah SWT. Dan hari hisab diawali dengan hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Untuk apa? Untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Sedangkan hari pembalasan itu diakhiri, ditutup dengan hari ditempatkannya manusia di neraka dan di surga. Di neraka sebagai orang yang celaka, dan di surga sebagai orang yang bahagia. Yang disebut apa? Hari kehidupan yang kekal dan abadi, atau yaumul khuludil abadi. Jadi ada hari yang sifatnya al-khulud. Al-khulud itu kekal. Yang kedua al-abadi, hari yang sifatnya abadi. Kapan? Itu setelah manusia ditempatkan di sorga sebagai orang yang bahagia, atau di neraka sebagai orang yang celaka. Kenapa? Karena lamanya sangat lama sekali, seumur langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki lebih lama daripada itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wala uqsimu binafsil lawwamah. Yang kedua, dan aku, kata Allah, bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jadi wa aqsama, Allah bersumpah binafsi, dengan jiwa al-mu'minah yang beriman, at-taqiyah yang bertakwa. Apa jiwa yang beriman dan bertakwa itu? Allati talumu sahibuha, ala tarki ta'ati wa fi'lil mubiqat. Jadi ada jiwa yang selalu mencela pemiliknya, yaitu manusia. Yang di dalamnya ada jiwa yang selalu mencela. Kenapa?
karena meninggalkan ketaatan ya dan melakukan perbuatan dosa dan benar ya. Jadi setiap ya, orang melakukan dosa selalu ya, yang nama jiwanya itu mencelaknya, memakinya, mencacinya ya. Dan itu adalah jiwa orang yang beriman dan bertakwa. Dan jiwa itu disebut nafsu lawwamah ya. Kenapa dijadikan subh Allah ya? Karena jiwa itu selalu mencela dirinya sendiri ketika melakukan kesalahan ya. Sebagai bentuk apa? Bentuk kesadaran dan bentuk penyesalan karena meninggalkan ketaatan atau melakukan maksiat ya. Ini lawannya apa? Nafsu amarah. Kalau nafsu amarah itu ketika berbuat dosa, ketika berbuat maksiat, ketika meninggalkan ketaatan, tidak pernah insaf, tidak pernah sadar, bahkan tidak pernah menyesal setiap kali melakukan perbuatan dosa dan maksiat, bahkan enggan bertobat. Jadi dalam Al-Quran itu ada nafsu mutmainah, itu tingkat 1, nafsu yang terbaik ya. Yang kedua adalah nafsu lawamah, nafsu pertengahan ya. Jadi setiap dia berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, dia menyadari, tapi kemudian dia menyesali dan diikuti dengan taubat. Tapi ada nafsu yang paling rendah ya, nafsu yang paling hina, namanya nafsu amarah, yang selalu terus menerus ya, menyuruh untuk berbuat dosa dan maksiat tanpa menyadarinya, tanpa insaf ya. Bahkan kemudian tidak menyesalinya ketika berdosa dan maksiat, sehingga enggan untuk bertobat. Ini nafsu orang yang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat dari dosa dan maksiat, mereka itulah orang yang zalim. Jadi orang-orang yang punya nafsu yang disebut ammarah. Sedangkan nafsu yang dimiliki orang yang beriman dan bertakwa itu paling tidak namanya nafsu lawwamah. Selalu sadar, selalu isap, selalu menyesal dan bertobat setiap kali berbuat dosa dan maksiat. Kemudian kata Allah, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Padahal innan nasa sayub'atsun. Sesungguhnya manusia itu oleh Allah akan dibangkitkan, dihidupkan kembali di alam kubur, kemudian ditidurkan, baik yang mukmin maupun yang munafik. Bedanya kalau mukmin tidur dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, karena dalam tidurnya dia melihat sorga dan kenikmatannya, sehingga dia ingin agar kiamat itu disegerakan. Beda dengan orang munafik, orang kafir, ditidurkan juga, tapi dalam tidurnya dia diperlihatkan neraka dan kesengsaraannya, sehingga dia ingin agar kiamat itu di-cancel, kiamat itu dibatalkan, kiamat itu tidak jadi. Tapi ini namanya tamani, angan-angan, keinginan yang mustahil terwujud, bukan roja. Kalau roja harapan ya. Kemudian yang selanjutnya, ayatun hadzal insan al-kafir ya, an-naqdiru ala jam'i idhamihi ya, ba'da tafarruqiha. Jadi ada manusia yang kafir yang mengira, menyangka, bahkan jadi keyakinan bahwa Allah itu tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya setelah tulang itu berserakan, ya, berserakan, ya. Dimana dagingnya sudah hancur, tulangnya sudah hancur, ya. Yang tertinggal adalah tulang yang berserakan. Jadi bullshit, bohong, mustahil, ya. Bahwa setelah itu, ya, Allah mampu ya mengumpulkan kembali tulang belulangnya ya, dalam keadaan utuh ya. Jadi ayat ini merupakan bentuk teguran sekaligus penegasan tentang kekuasaan Allah dalam membangkitkan manusia setelah mati, meskipun tulang belulang mereka
telah hancur dan tercerai-berai. Ya. Jadi kata Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna, lengkap dengan sidik jarinya. Ya. Jadi manusia yang pertama yang bernama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, ya, menjelang kiamat, ya, ketika mereka dimatikan semuanya, Allah mampu mengumpulkan kembali, menyusun kembali tulang belulangnya, lengkap dengan sidik jarinya, lengkap dengan ruas tulangnya dan tulang sendinya. Ya. Padahal tidak ada yang sama itu sidik jari itu. Ya, baik sidik jari tangan maupun sidik jari kaki. Ya. Coba dari Nabi Adam sampai hari kiamat, itu berapa triliun manusia itu. Tapi kuasa Allah, ilmu Allah, ya, keperkasaan Allah, ya, itu mampu, ya, membedakan sidik jari satu dari yang lainnya. Oleh karena tidak akan salah menghisap, tidak akan salah membalas, tidak akan salah menempatkan. Ya. Jadi tidak mungkin, ya, orang itu dia soleh tapi masuk neraka, sedangkan jahat masuk surga, nggak mungkin. Karena ada sidik jarinya, ya, yang disusun kembali dengan sempurna. Ya. Jadi bala, ya, sana jama'uhuma. Ya. Sungguh kami akan mengumpulkannya. Ya. Kami maha kuasa untuk menyusun kembali jarinya atau ruas jarinya. Ba'da jam'iha, ya, wa ta'lifiha khalqan sawiyya. Ya, setelah Allah mengumpulkannya, kemudian Allah menyusunnya sebagai makhluk yang sempurna seperti sebelum matinya. Ya, ini subhanallah. Ya. Maha suci Allah. Ya. Oleh karena itu orang yang berakal sehat, ya, yang berpikiran cerdas, ya, yang dihiasi dengan zikir dan fikir, dia akan bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Karena semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Tapi dalam waktu yang sama dia mengagumi karya cipta Allah, karena sempurna, tidak ada yang cacat. Tapi dalam waktu yang sama dia sangat takut kepada Allah, takut kepada agungan Allah, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada laknat Allah, dan takut kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kama kanat qoblal maut, sebagaimana keadaannya sebelum mati. Jadi Allah tuh kuasa menciptakan makhluknya dari awal, kemudian diulang kembali. Dan mengulangi penciptaan manusia itu lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Jadi tidak aneh bagi Allah tuh mengulangi ciptaannya. Jangankan mengulangi ciptaan manusia. Jadi nanti langit yang sudah hancur, bumi yang sudah hancur, matahari yang sudah hancur, itu akan diciptakan kembali, diciptakan ulang oleh Allah. Padahal ya, matahari itu lebih besar daripada manusia. Ya. Kemudian ayat ini merupakan bentuk penegasan tentang kebesaran Allah yang tidak hanya bisa menghidupkan kembali manusia, tapi juga menyusun bagian-bagian tubuh yang paling kecil dan paling rumit, sekalipun seperti ruas-ruas jari yang menunjukkan kemahakuasaan dan kesempurnaan penciptaannya. Ya. Ya. Itu kan yang namanya tulang sendi itu kan ada 360 itu, disusun kembali itu, ya. Jadi silakan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya, 15, 16, 17, 18, ya. Itu di kanan doang. Ini akan disusun kembali, ya. Lengkap dengan ruas tulangnya, tulang ruasnya itu, ya. Sampai kemudian di leher ada berapa itu, ya. Di mulut ada berapa, ya. Belum ke sini kan? Di sini saja berapa tuh? Bisa ke depan, bisa ke belakang, kiri, kanan, bisa muter, ya. Jadi Rasul itu bukan ahli anatomi, tapi berdasarkan wahyu, berdasarkan ilmu dari Allah, bukan berdasarkan nafsu. Dia tahu, ya.
bahwa yang namanya tulang sendi manusia itu jumlahnya 360 dan tiap tulang sendi wajib dikeluarkan sedekahnya. Ya. Bayangkan ya, qadarullah ya, itu Allah ya menguji saya itu yang namanya sakit jari itu pindah-pindah tuh. Jadi dari kelingking, dari jari tengah ya pindah tuh, pindah-pindah. Dan kemudian terakhir pindahnya tuh ke telunjuk bagian kanan ya. Ini kadang-kala susah ditekuk ya, susah diluruskan. Jadi satu saja Allah kasih ya penyakit yang berkaitan dengan tulang sendi dan tulang luas itu sakitnya luar biasa. Bagaimana kalau semua dikasih penyakit ya, dari tangan, kaki sampai leher ya, tersiksanya luar biasa. Makanya kemudian ada perintah untuk mensyukuri tulang sendi itu dengan apa? Dengan sedekah. Dari mulai sedekah dengan harta, sedekah dengan makanan, sedekah dengan pikiran, sedekah dengan tenaga, bahkan kemudian kalau tidak bisa sedekah dengan ibadah berupa salat duha ya. Jadi bal yuridul insan liyahjura amama ya. Bukan bersyukur, bukan sadar, bukan insaf, bukan taubat. Bahkan kemudian yang namanya manusia yang kafir itu, yang tidak ada keimanan dan ketakwaan itu, ya hendak membuat maksiat terus-terusan. Ya. Jadi penyebab maksiat itu pertama kenapa? Karena mengingkari hari kiamat, ya hari kebangkitan, hari hisab, kemudian hari pembalasan. Tapi dalam waktu yang sama, karena nafsu ammarah, nafsu yang selalu ya menyuruh untuk berbuat dosa dan maksiat tanpa sadar, tanpa nyesal dan tanpa tobat. Makanya kemudian dia merendahkan tentang kekuasaan Allah, nikmat Allah itu dengan bentuk pertanyaan. Dia ragu, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan sih kiamat itu? Dari dulu kiamat sampai sekarang belum terjadi. Jadi seolah dianggap asatirul awwalin, dongeng tempo dulu, dari dulu kiamat aja ya, sampai sekarang enggak ya. Katanya kemarin ya, ada yang meramalkan kiamat itu 19 ya September 1999 enggak jadi itu. Kemudian 2012 enggak jadi ya. Ya, karena yang tahu kiamat itu waktunya adalah Allah. Sampai kemudian ya Jibril nyuruh kepada Rasul untuk memberitahukan kapan sih waktu kiamat itu, hari hanya kapan. Ya, kata Rasul, yang nanya ya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Maka kemudian Jibril ya, menyuruh untuk menyebutkan tanda-tandanya, ciri-cirinya. Tapi ketika disuruh menyebutkan tanda-tanda dan cirinya, Rasul bisa karena dikasih tahu oleh Allah. Tapi tentang hari kiamat yang namanya as-sa'ah, Rasul tidak dikasih tahu. Tapi kalau tanda-tandanya, ciri-cirinya, Rasul kasih tahu. Seperti nanti orang Arab itu yang asalnya miskin, ya kerjanya mengembala kambing, telanjang kaki, ya bisa kemudian membangun bangunan yang paling tinggi di dunia. Sudah ada kan Burj Khalifa, dan nanti ada di Saudi ya, lebih tinggi daripada itu. Ya, bahkan kemudian bisa lebih daripada itu. Ya sekarang masih tingginya tuh 1000 meter lebih, ya 1 meter atau 10 meter ya. Tapi kemudian kekuasaan manusia, ilmu dan teknologi manusia hanya bisa membangun bangunan paling tinggi cuman 2000 meter. Ya, di atas 2000 meter amruk itu ya. Sekarang baru 1000 meter lebih itu ya. Ya. Tapi coba lihat bangunan Allah yang namanya langit itu berapa meter itu ya. Kemudian luasnya berapa meter, tingginya berapa meter ya. Luar biasa besarnya ya. Berapa besar, dan lebih daripada itu tanpa tiang ya. Tidak ada manusia bikin bangunan tanpa tiang, nggak bisa, harus pakai tiang. Tapi ada bangunan Allah yang tanpa tiang ya.
bi ghairi amadin. Jadi bal yunkirul insanu ya al-ba'tsa ya. Bahkan manusia itu mengingkari yang namanya hari kematian, ya hari kebangkitan. Jadi orang kafir, orang yang beriman, mereka percaya bahwa mereka itu akan mati. Cuman bedanya kalau orang yang beriman dia yakin setelah mati akan dibangkitkan. Tapi orang kafir dia mengingkari bahwa setelah mati itu akan dibangkitkan. Makanya terus menerus berbuat dosa dan maksiat sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, tanpa sadar, tanpa nyesal, tanpa taubat, ya mati dalam keadaan zalim. Jadi yuridu ya. Di sini jelaskan ya. Jadi dia ingin terus menerus berada dalam kekufuran sepanjang sisa umurnya. Sementara kita berdoa kepada Allah minta supaya ya, agama kita disolehkan, ya, tambah umur tambah soleh, dunia kita disolehkan, tambah umur tambah soleh, akhirat kita disolehkan, tambah umur tambah soleh. Kemudian sisa umur yang kita tidak tahu tinggal berapa lama juga digunakan untuk menambah kebaikan. Sehingga ketika dipanggil oleh Allah ya melalui yang namanya kematian lewat sakratul maut, itu akan istirahat dari sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Jadi orang barat nyebutnya adalah istirahat dalam damai. Itu tidak mungkin kita akan mengalaminya kalau kita agama kita tidak soleh ya. Kemudian dunia kita tidak soleh, akhirat kita tidak soleh, sisa umur kita tidak digunakan untuk bertambah baik. Makanya tidak mungkin kita mati dalam keadaan istirahat dalam damai ya. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Kapan hari kiamat itu terjadi ya. Nah ayat ini menggambarkan sikap orang kafir yang menolak kebenaran karena ingin terus menikmati kehidupan dunia yang penuh ya dosa tanpa gangguan rasa takut terhadap kehidupan akhirat ya. Jadi ayat ini sampai ayat 1 sampai ayat 6 itu menyebutkan dua sebab orang kafir kenapa terus-menerus membuat dosa maksiat dan tidak mau taubat. Yang pertama nafsu amaro ya. Tidak mau sadar, tidak mau insaf, tidak mau nyesal setiap berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua mengingkari hari kiamat ya, hari kebangkitan, yaumul ba'tsi, hari perhitungan, yaumul hisab, dan hari pembalasan, yaumul jaza, yang endingnya adalah sorga dan neraka. Nah orang kafir baik yang meragukan, mengingkari maupun yang menolak kebenaran, mereka akan mengalami 5 azab Allah ya. Jadi ada 5 azab Allah yang akan dialami dan dirasakan oleh orang kafir, baik yang meragukan kebenaran, yang menolak kebenaran, maupun yang mengingkari kebenaran. Yang pertama apa? Yang pertama azab di dunia ya. Jadi azab yang dekat itu ya, sebelum mati disebut ya al-azabul adana ya. Berupa apa? Berupa bencana ya. Seperti yang terjadi di Los Angeles atau kemudian di Israel. Itu bukan cocok logi. Memang bencana itu terjadi dengan izin Allah ya. Jadi ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah ya. Jadi musibah apapun, bencana apapun yang menimpa itu tidak akan terjadi, tidak akan menimpa kecuali dengan izin Allah ya. Jadi setiap hari itu laut minta izin kepada Allah agar bumi itu ya ditimpa tsunami, tapi Allah tidak mengizinkan. Bayangkan itu ya. Kalau Allah mengizinkan, yang namanya tsunami itu tiap malam, tiap hari itu manusia tidak bisa tidur, tapi Allah tidak mengizinkan. Tapi ketika di Aceh ya, di mana lagi gitu ya, di Palu kan terjadi, itu izin Allah SWT. Makanya kita harus yakin, harus beriman bahwa musibah itu hanya terjadi, hanya menimpa dengan izin Allah. Nah siapa yang beriman seperti itu? Yahdi qalbah ya. Jadi hatinya oleh Allah akan diisi dengan hidayah.
sehingga hidupnya bahagia, hidupnya aman, hidupnya sukses, hidupnya selamat. Yang kedua, azab di akhirat disebut al-azabul akbar, ya, itu azab yang lebih besar, ya. Berupa apa? Berupa neraka, ya. Yang ketiga apa? Azab menjelang kematian. Ada itu, azab menjelang kematian. Disebut apa? Sakratul maut. Pada saat ruh dicabut dengan keras dan kasar, yang disebut naza', ya. Wan nazi'ati gharqa. Ada malaikat khusus, ya, yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa orang kafir, namanya an-nazi'at, ya. Kalau orang yang beriman namanya an-nasyitat, ya, dicabutnya dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, ya, seperti air yang keluar dari teko, ya, mengalir dengan lancar. Itu ruh orang yang beriman. Tapi ruh orang kafir seperti ranting yang banyak durinya, nyangkut di tenggorokan, dicabut dengan kasar dan keras. Bagaimana rasanya? Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya apa? Ya, sakratul maut. Dan ini tidak bisa diruqyah, ya, tidak bisa diobati dengan obat yang namanya spiritual. Karena ada obat kimia, ada obat tradisional, jamu, ada juga obat yang namanya obat herbal. Tapi juga ada obat spiritual namanya ruqyah. Jadi jangankan kimia, jangankan tradisional, jangankan herbal, spiritual juga tidak bisa menyembuhkan yang namanya sakit sakratul maut. Kala idza balagatit taraqiya wa qila man raqa, ya. Ya. Jadi jangan macam-macam. Apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, siapa yang bisa meruqyah? Enggak ada yang bisa menyembuhkan, ya, dari rasa sakit sakratul maut. Makanya ada doa namanya doa selamat, ya. Doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagi kami ketika menghadapi sakratul maut, ya. Nanti kemarin kalau saya sudah dijelaskan, ya, tentang malaikat seputar kematian dan kehidupan sesudah mati. Sudah dibahas belum sini, ya? Belum, ya? Itu ada, sudah di-share sih materinya, ya. Jadi malaikat seputar kematian dan kehidupan sesudah mati, ya. Yang keempat, azab yang akan ditimpakan kepada orang kafir itu namanya azab yang membakar, azabul harik, ya. Pada apa? Pada saat matahari didekatkan 1 mil ketika dihisab di alam mahsyar. Jadi setelah dibangunkan dari alam kubur, dikumpulkan di alam mahsyar, dihisab dalam keadaan matahari ada di atas kepalanya setinggi 1 mil. Bayangkan itu panasnya kayak gimana. Sampai yang namanya, ya, alam mahsyar itu walaupun tidak ada bukit, tidak ada lembah, ya, dan banyak manusia, luasnya luar biasa, tapi bisa banjir keringat saking panasnya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ya, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang sampai mulut itu. Bayangkan keringat seperti itu. Tapi ada, ya, orang yang tidak keluar keringat, tidak merasakan panas, merasakan adem, sejuk, ya. Siapa? Ada 7. Yang pertama, imam yang adil. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah seorang diri di tempat yang sepi, tapi bisa menangis sampai air matanya mengalir deras. Itu ada 7, ya. Silakan nanti dibaca. Yang kelima, yang terakhir, adab pada saat dihancurkannya bumi, langit, bulan, bintang, matahari, serta semua yang ada di antaranya, yang disebut as-sa'ah atau hari kiamat, yang diremehkan dan diabaikan dengan berbuat dosa dan maksiat tiada henti tanpa taubat. Jadi sejatinya orang yang berbuat dosa dan maksiat, meninggalkan ketaatan terus-terusan, tanpa sadar, tanpa insaf, tanpa nyesel, bahkan tanpa tobat, sejatinya mereka sedang meremehkan dan mengabaikan peristiwa yang sangat luar biasa yang disebut yaumul kiamat. Waktunya disebut as-sa'ah, ya. Dan tentang ketakutan dan kepanikan orang kafir saat mengalami huru hara kiamat, Allah gambarkan lewat firman-Nya.
Ya, faida barikol basar. Ya, apa artinya? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, tadinya kan meremehkan, ya, melecehkan, tapi ketika melihat, menyaksikan, mengalami dan merasakan, itu matanya terbelalak. Wa khasafal qamar, kemudian tidak berhenti sampai di sana, bulan kemudian hilang cahayanya, dan itu belum berhenti. Kayak wajumi asyamsu wal qamar, matahari dipadamkan, bulan dipadamkan, kemudian dikumpulkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yaqul insanu yauma idzin aina mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Ya. Tapi kemudian Allah jawab, kalla la wazar. Jangankan tempat berlari, ya, tempat berlindung pun tidak ada. Ya. Bahkan, ya, Allah katakan pada waktu itu, ya, manusia ila rabbika, kepada Tuhanmu, ya, yauma idzin al mustaqar, tempat apa? Tempat kembali, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita yakin punya Allah dan yakin kembali kepada Allah, memang kita harus kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah, insya Allah tidak akan mengalami, tidak akan merasakan, tidak akan menyaksikan dahsyatnya kiamat seperti orang apa? Orang kafir. Makanya tingkatkan ibadah, tingkatkan amal soleh, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan keislaman, tingkatkan ilmu. Ya. Sebab ibadah kita, amal soleh kita tidak akan dinilai baik, tidak akan diterima, tidak akan dipahala, tidak akan dibalas kalau tidak berdasarkan 5 landasan. Landasan ibadah dan amal soleh yang akan dinilai mabrur dan makbul setelah masykur itu, pertama landasannya iman, yang kedua landasannya takwa, yang ketiga landasannya Islam, ya. Kemudian, ya, yang keempat landasannya ilmu, dan yang kelima landasannya ikhlas. Ikhlas, ya. Insya Allah, ya, ibadah kita kan dinilai mabrur, ya, baik, makbul, diterima, dan masykur, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlimpah. Yunabaul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Kemudian setelah huru hara kiamat selesai, ya, manusia oleh Allah akan diberitahukan, ya, amal apa yang mereka kerjakan dan amal apa yang mereka tinggalkan. Ketika mengerjakan kebaikan dia senang banget, tapi kemudian ketika dia meninggalkan kebaikan karena menunda-nundanya, karena melalaikan dan mengabaikan, dia nyesel banget itu. Ya, seperti yang dialami oleh orang kafir. Jangankan di alam mahsyar, ketika di alam kubur saja, ketika dibangkitkan untuk dia kumpulkan di alam mahsyar, mereka berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ini ungkapan penyesalan itu. Ya, duhai celaka kami, siapa yang telah membangunkan kami, membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Jadi kuburan itu barzah, tempat sementara sebagai batas antara dunia dan akhirat. Tapi kubur juga disebut adalah manzil, ya, tempat singgah dari persinggahan pertama di akhirat. Kalau selamat di alam kubur, selamat ke sana. Tapi dalam waktu yang sama, kubur itu markot. Apa markot itu? Tempat tidur. Kita diperintahkan untuk tidur panjang menunggu hari kiamat. Nah, itulah barangkali yang dapat disampaikan, ya. Kemudian silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ya, silakan. Pakai mic, ya.